Bapak Ibu Yesus Kristus. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Joel Baranga. Memang kalau dari namanya atau marganya itu orang tua saya keduanya dari Tanah Toraja. Ya, kami anak-anaknya itu dilahirkan di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Jadi budaya Jawa, logat Jawa jauh mendominasi daripada logat Torajanya. Saya bersyukur dan berterima kasih secara khusus kepada pengurus perkumpulan Matuari Tanah Wangko yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, tema Natal kita pada sore hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Ini diambil dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Memang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengatakannya kalimat itu? Marilah, suatu ajakan. Dan ada apa di Bethlehem? Kenapa harus ke Bethlehem? Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2, kita akan membaca mulai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Memang tema firman Tuhan diambil dari ayatnya yang ke-15, tapi kita akan melihat secara keseluruhan dalam konteks apa kalimat ini muncul, satu ajakan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang bernomor genap. Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Injil Lukas pasal 2, saya mulai dari ayatnya yang ke-8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun, di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, menjawab pertanyaan, siapakah yang mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Ternyata kalimat itu muncul dari para gembala yang ada di padang pada malam hari
yang sedang menjaga kawanan domba. Siapa para gembala itu, Bapak Ibu? Para gembala adalah orang-orang sederhana. Kalau zaman sekarang itu boleh dikatakan satu kelompok yang disebut dengan kelompok marginal. Orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terabaikan, atau orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi justru orang-orang seperti inilah malaikat yang merupakan utusan Tuhan menjumpai mereka dan menyampaikan satu berita yang begitu luar biasa. Berita yang mendatangkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tetapi tidak semua bangsa mendengar. Hanya sekelompok kecil yang disebut para gembala inilah yang mendengar berita sukacita itu. Dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat ada dua bagian. Yang pertama, di padang belantara, di mana para gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di padang belantara di tengah malam yang sunyi, tentunya penerangan tidak seberapa, bisa jadi mungkin sedikit nyala api unggun atau terang dari bulan atau bintang. Di tempat yang begitu luas, malaikat Tuhan mengunjungi para gembala. Dan tentunya ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam kehidupan mereka, dan satu peristiwa yang spektakuler. Bagaimana mereka didatangi oleh seorang malaikat. Dan wajar jikalau mereka sangat ketakutan. Ya, kalau pengalaman itu ditarik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tatkala kita ada di tempat yang sunyi, kemudian muncul satu sosok, seorang malaikat. Mungkin kita yang jantungan bisa jadi pingsan, atau tidak menutup kemungkinan langsung mati, karena peristiwa yang mengejutkan itu. Jadi wajar para gembala ini sangat ketakutan. Dan dalam kondisi itulah malaikat mengatakan, jangan takut. Malaikat menyadari bahwa mereka ada dalam ketakutan, mengalami satu peristiwa yang belum pernah mereka alami. Satu peristiwa yang spektakuler di dalam kehidupan mereka, yang tentunya bisa menjadi satu pertanyaan, ada apa ini? Ada apa? Malaikat mengunjungi kami. Tetapi di padang belantara ini, Bapak Ibu, ada satu berita besar yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Satu berita yang akan mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan untuk sekelompok orang atau segelintir orang, atau hanya untuk orang Yahudi atau bangsa Romawi yang menjajah pada masa itu. Tapi ini satu berita yang mendatangkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tapi tidak semua bangsa mendengar. Hanya sekelompok orang-orang yang tersisihkan ini, para gembala ini, yang mendengar berita itu. Dan berita itu yang memberikan kesukaan besar apa, Bapak Ibu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus atau Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah berita yang akan mendatangkan kesukaan besar bagi semua bangsa, bahwa Mesias Kristus yang dinanti-nantikan atau yang dinubuatkan oleh para nabi ternyata telah lahir. Inilah Mesias yang dinantikan oleh banyak bangsa. Inilah Mesias yang akan berkarya untuk melepaskan manusia dari penjajahan dosa, dari kuasa dosa. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah berita itu disampaikan, tidak hanya satu malaikat yang ada pada waktu itu, tapi sejumlah besar malaikat hadir. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa peristiwa ini membuat mereka semakin deg-degan, Bapak Ibu. Yang tadinya cuma satu, kemudian muncul dalam jumlah yang begitu besar, dan mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
manusia yang berkenan kepadanya. Ini bunyi syairnya Bapak Ibu. Cuma saya nggak tahu lagu ini dinyanyikan apakah irama pop, reggae, rock, dangdut atau sebagainya. Tapi ini syairnya. Malaikat Tuhan bersukacita setelah berita atau informasi Mesias telah lahir. Sang Juru Selamat telah lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat bersukacita karena Sang Juru Selamat Mesias telah lahir. Sang Juru Selamat akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Hanya manusia. Memang ada malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa dan mereka dicampakkan oleh Tuhan Allah ke bumi. Malaikat yang memberontak. Tetapi malaikat tidak diselamatkan. Yang diselamatkan hanyalah manusia yang berdosa. Mengapa hanya manusia yang berdosa diselamatkan Bapak Ibu? Kenapa malaikat yang jatuh ke dalam dosa tidak diselamatkan? Karena di dalam diri manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Malaikat tidak. Ciptaan-ciptaan yang lain tidak ada. Mereka tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi hanya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Dan manusialah yang akan diselamatkan oleh Kristus, oleh Mesias, Sang Juru Selamat ini yang telah lahir di kota Daud. Itulah kota Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, pada saat berita Sang Juru Selamat telah lahir di kota Daud, malaikat bersukacita. Walaupun kehadiran Sang Mesias ini tidak ada hubungannya untuk menyelamatkan malaikat-malaikat yang lain sudah jatuh ke dalam dosa, tapi mereka bersukacita. Mengapa manusia yang mana Sang Juru Selamat hadir untuk dia, kenapa tidak lebih bersukacita? Manusia seharusnya lebih bersukacita karena Mesias datang untuk menyelamatkan manusia. Malaikat saja bersukacita setelah berita itu disampaikan. Apalagi manusia, seharusnya manusia lebih bersukacita. Setelah disampaikan informasi bahwa di kota Bethlehem ada seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Bagi para gembala, kata palungan Bapak Ibu itu bukan suatu benda yang asing bagi mereka. Palungan itu satu benda yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Tentunya mereka bertanya, kenapa bayi ini lahir dan ditaruh di palungan yang merupakan makanan hewan? Kenapa Sang Juru Selamat lahir di kandang binatang? Tentunya ini menjadi pertanyaan. Kalau dia Sang Juru Selamat, kenapa ditaruh di palungan? Malaikat mengatakan di kota Daud, di Bethlehem. Oleh sebab itu para gembala mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat dan membuktikan apa yang terjadi di kota Bethlehem ini. Di padang belantara berita kelahiran Sang Mesias disampaikan. Dan ada berita harus pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Ada apa di Bethlehem? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mereka akhirnya cepat-cepat mengambil satu waktu, mengambil satu momen untuk bertemu dengan Mesias itu, Kristus itu. Yang informasinya mereka terima dari malaikat. Mereka datang untuk melihat apa yang sedang terjadi di Bethlehem ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 16, ya. Maaf ini agak macet. Oh sorry. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat 16 tadi, bahwa pada waktu para gembala itu sampai di kota Bethlehem, sampai di kandang binatang, gembala itu menjumpai
ada Maria, ada Yusuf, dan bayi itu. Kita sepakat ya, bayi itu adalah Yesus Kristus. Betul ya? Oke, sepakat ya? Jadi para gembala itu menjumpai Maria, menjumpai Yusuf, atau bertemu dengan Maria, bertemu dengan Yusuf, dan bertemu dengan bayi itu. Itulah Yesus, itulah Mesias, itulah Sang Juru Selamat. Tetapi pada masuk ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu, di situ dikatakan ketika mereka para gembala melihatnya. Ya, di sini siapa? Itulah bayi itu. Ketika mereka melihat bayi itu, ketika mereka bertemu dengan bayi itu, pertanyaannya, di ayat 16 ada Maria, ada Yusuf, ada bayi itu, ada 3 pribadi. Tapi masuk ayatnya yang ke-17 hanya satu pribadi yang disebutkan. Itulah bayi itu, itulah Yesus. Apa yang bisa kita lihat dari bagian ini, Bapak? Para gembala melihat dan bertemu dengan bayi itu. Bayi yang disebut Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat itu. Hal yang penting di dalam peristiwa kelahiran atau peristiwa Natal, fokusnya bukan Maria, bukan Yusuf, tapi bayi itu. Karena yang disebut oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu seorang Mesias, seorang Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah bayi itu. Itulah bayi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh malaikat benar adanya, bahwa di Bethlehem, di kandang binatang itu, mereka bertemu secara pribadi dengan bayi itu. Mereka melihat langsung Sang Juru Selamat, dan mereka melihat secara nyata, dan mereka membuktikan ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar adanya. Dan pada saat mereka melihat bayi itu, melihatnya, mereka para gembala bersaksi tentang anak itu. Mereka bersaksi tentang anak itu. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan Natal hanya berfokus kepada satu pribadi, itulah Yesus Kristus Sang Mesias. Dan dalam peristiwa Natal, para gembala ini bersaksi tentang anak itu, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Mesias, bersaksi tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin menjadi satu koreksi dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua merayakan Natal pasti sudah puluhan kali, Bapak Ibu. Ada Natal marga, marga suami, marga istri, ada Natal gereja atau mungkin Natal perkumpulan dan sebagainya. Dalam satu tahun kita merayakan Natal di bulan Desember, mungkin minimal kita 4 kali. Betul Bapak Ibu? Atau ada yang hanya sekali? Waduh, kalau hanya sekali kasihan, pergaulannya kurang jauh. Iya. Saya yakin Bapak Ibu dan saya itu tidak kurang dari 4 kali dalam perayaan Natal. Betul kan? Tapi pertanyaan Bapak Ibu, pada saat kita merayakan Natal, siapa yang menjadi pusat dalam perayaan ini? Siapa yang harus kita saksikan dalam perayaan Natal ini? Yesus. Mesias. Memang itulah pusat dari berita Natal itu adalah anak itu. Anak itu. Dan Mesias, Kristus Yesus, inilah juga yang harus menjadi pusat pemberitaan di setiap mimbar-mimbar gereja. Apakah sekarang
menaikkan mimbar-mimbar gereja dalam pemberitaan yang katanya firman Tuhan. Betulkah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu menjadi pusat pemberitaan? Atau yang lain? Mungkin ada gereja-gereja tertentu lebih suka mujizat, kesembuhan, pengurapan, sukses, keluar dari resesi dan sebagainya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menyelesaikan sakit penyakit, bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi kita, bukan untuk menyelesaikan kegalauan kita, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan satu perkara yang paling hakiki dalam kehidupan kita, itulah dosa kita. Itulah yang harus diberitakan. Sang Juru Selamat itu Yesus yang menjadi pusat pemberitaan setiap firman Tuhan, karena Yesuslah yang akan mendatangkan kesukaan besar untuk seluruh. Sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam setiap perayaan Natal, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja, harusnya Yesuslah yang menjadi fokus dalam setiap pemberitaan itu. Karena hanyalah Yesus yang menjadi jawaban dari seluruh persoalan hidup manusia. Kalau yang paling hakiki, yang paling mendasar itu dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang lain tidak akan diselesaikan oleh Tuhan? Masalah sakit, penyakit, resesi, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, Tuhan bisa selesaikan. Kalau yang paling hakiki saja sudah Tuhan selesaikan, hal yang mendasar saja Tuhan sudah selesaikan, masa yang lain Tuhan tidak akan selesaikan sih? Masalah usaha saya, pekerjaan saya, karir saya, sakit penyakit saya dan sebagainya, masa Tuhan tidak akan selesaikan? Kalau hal yang paling mendasar saja Tuhan sudah menyelesaikan bagi saya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di Bethlehem, kota yang kecil Bapak Ibu, yang mana Nabi Mika pernah menubuatkan dalam Mika 5 ayatnya yang pertama, engkau yang terkecil di Yudea, tapi di antaramu akan bangkit seorang pemimpin. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Setelah para gembala bertemu bayi itu dan menyaksikan tentang bayi itu, seperti yang dikatakan oleh malaikat, mereka pulang dengan penuh sukacita. Tadi di padang belantara mereka ketakutan Bapak Ibu. Mereka ketakutan. Tapi ada satu berita yang akan menjawab ketakutan mereka. Dan itu mereka buktikan bahwa berita itu benar adanya. Firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat itu benar adanya, sehingga membuat mereka penuh sukacita, pulang dengan penuh sukacita. Di sini kita belajar mungkin satu hal yang kecil dalam kehidupan kita, atau mungkin orang menganggapnya, oh ini sesuatu yang besar Pak. Tuhan izinkan kita masuki tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025. Mungkin ada satu kekhawatiran, satu ketakutan. Kalau Bapak Ibu lihat di televisi saat ini kan ada banyak longsor kan? Ada begitu banyak orang meninggal dan sebagainya Bapak Ibu. Bisa saja mendatangkan ketakutan. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi di California Bapak Ibu. Satu kebakaran yang begitu luar biasa, kayak api neraka Bapak Ibu. Bisa jadi ada sebagian orang Kristen pada saat memasuki tahun 2025 ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, atau ketidakpastian. Tahu banyak juga seperti para gembala sangat ketakutan, tetapi mereka akhirnya pulang dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah bertemu dengan bayi itu, setelah bertemu dengan Sang Mesias, setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dan itu membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan benar adanya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu adalah benar adanya. Dan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu,
Mari kita belajar mempercayai firman Tuhan. Mari kita terus belajar mengakui bahwa firman Tuhan itu kebenaran yang tidak perlu diupdate Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan selalu up to date dalam segala zaman. Mereka membuktikan yang mereka dengar, yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita menjumpai Sang Mesias. Mari kita bertemu dengan Sang Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan dialah yang akan memimpin menolong perjalanan kehidupan kita. Sepanjang hidup kita di tahun 2025 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Bapak Ibu. Tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita akan ditolong, kita akan disertai. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah pasti selalu ada Bapak Ibu. Tapi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan itu sudah lebih dari cukup di dalam kita menjalani kehidupan yang ada di depan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.